didasarkan atas sebuah fakta bahwa Nabi Muhammad itu secara kasunyatan itu berada di dalam kemarifatan al-awaluddin, awal pokok kehidupan beragama, atau agama itu kehidupan itu sendiri. Kita ambil maknanya saja, an Zaid bin Arqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, begitu panjang ya. Jadi dalam satu sanad silsilah kait mengikat gulawentah itu tidak pernah terputus. Jadi kalau kita melihat hal ini, kalau dari petunjuk guru kita, dari guru-guru, bahwa kita memperingati Nabi Muhammad atau khaulnya Nabi Muhammad, khaul itu meninggal, ya ini lahir, itu adalah masalah nur Muhammadnya, bukan fisiknya, begitulah. Masalah nur Muhammadnya, rasa syukur kita dilahirkannya seorang Nabi yang menunjukkan bahwa adanya sang otoritas, bukan otoriter, otoritas. Tidak termaknai sebagai otoriter, otoritas. Seandainya presiden dengan sistem demokrasi ini dipilih oleh seluruh rakyat, kemudian akhirnya jadilah presiden A. Apakah pilihan rakyat yang kemudian dia jadi presiden itu menjamin bahwa presiden yang Anda pilih seluruh rakyat Indonesia itu akan menjamin kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran, dan keadilan? Menjamin enggak? Menjamin enggak? Bukti selama ini menjamin enggak? Kenapa? Terus kemudian kamu memilih, seandainya disodorkan, jika yang menjadi presiden itu ditunjuk oleh satu orang, tapi orang itu sangat dapat dipercaya, karena dia tahu persis Tuhannya, dan Tuhan telah memfirmankan bahwa dia yang seharusnya menjadi presiden supaya adil dan makmur. Kamu milih yang pertama atau yang kedua? Ya? Mungkin kalau seangka begini idealisnya kan memilih yang kedua kan? Ada satu tesis yang tertinggal pada saat menggunakan sistem demokrasi pilihan langsung dengan menggunakan al-awaluddin ma'rifat, bahwa kita itu tidak mungkin memilih wakil presiden atau DPR, itu kan wakil kita yang ada di sana, sehingga gaji kan kowe, yang gaji kan kalian, dengan bayar pajak, berbagai pembayaran itu kan gaji mereka, gitu. Sehingga gaji itu rakyat, yang memilih rakyat, yang gaji rakyat. Oke, contoh kan begitu. Kemudian seandainya ternyata bias, seharusnya yang menurunkan juga rakyat, kan begitu. Kalau kita menggunakan logika itu. Jadi bias, ternyata nggak adil, nggak makmur, nggak sesuai, namanya kan begitu. Kita ngomong sentral ya, kita bukan ngomong subjek. Jadi ada sistem yang tertinggal, apa itu? Mengenal. Calon pemimpin yang kamu pilih, yang sementara ini ada 3, umpamanya 24, ini ada 3. Wet siji ini ra kenal toh. Kan nggak kenal toh kowe. Gitu. Kenalnya orang kon milih terus piye?
Jadi nek nyoblos ya mesti karo merem ngene ta. Itu kan. Terus kemudian pada saat money politik itu bergerak, artinya bahwa kowe akhirnya nyoblos sing sapa sing ngekeki kowe dhuwit. Kan begitu. Apa itu salah? Di dalam undang-undang salah. Menggunakan money politik itu kan salah. Tapi secara nalar benar. Sebab sing mbok kenal dhuwit. Kowe ki ora kenal karo ABC-ne, wong telu ki ra kenal. Nek dhuwit jelas kowe kenal gitu loh. Terus kowe akhirnya milih dhuwit, bener. Wong sing dikenal dhuwit gitu loh. Enggak salah. Loh, ngono karo undang-undang enggak boleh. Wong itu bener Kan gitu logikanya. Lho kowe dikai kok Terus akhirnya dibuat wis ngene duwike tamponan tapi ora kudu nyoblos kan begitu. Akhirnya kan begitu. Wis gak apa-apa tamponan duwike tapi penting ora kudu nyoblos. Ya bener wong memang sing jenenge sing kenal ki duwit. Kan gitu. Sing kenal ki duwit. Yang paling kita kenal itu duwit. Kemudian yang kedua yang paling kenal itu kan kita tuh kan iri dengki kan gitu kan. Kancaku entuk aku kok gak kan gitu. Ya makanya iri dengki wong memang yang dikenal itu gitu loh. Paham tak? Seharusnya kita meminimalkan bias-bias atau penyimpangan ini dengan menggunakan rumus. Pijakannya itu adalah awal itu ngenal untuk menjadi bengkel yang baik. Bengkel yang baik itu harus kenal dengan, semakin dia tuh kenal baik dengan berbagai model motor dia akan laris. Kan gitu, semakin kenal gitu. Kalau nggak kenal ya wis amburadul gitu kan, amburadul. Kita tuh harus memilih pemimpin seperti kucing dalam karung. Golek karung. Iki ngerti kucing apa duduk ya golek gepok ngek ngono gitu. Rumusnya para nabi rasul itu awaluddin ma'rifat. Nah, ini yang dijadikan sebagai uswah, teladan untuk bisa hasanah. Ini tadi menggo tapi kena mbok potong. Kemudian kalau kita berbicara tentang apakah Abdul Manaf, ya, buyute Nabi Muhammad cicit, ya, Hasim, Abdullah, Abu Thalib itu belum Islam, gitu. Kan pemahaman kita selama ini kan beliau-beliau ini kan belum Islam. Nabi Muhammad dilahirkan dari rahimnya Siti Fatimah. Dari Siti Aminah, Dewi Aminah atau Siti Aminah. Sehingga Siti Aminah, kemudian Hasim, Abdullah, Abdul Muthalib, ini kan masih kafir, belum Islam. Kan begitu. Memang banyak difahami bahwa Siti Aminah itu Yahudi, kan begitu. Kalau kita ngomong sejarah, tapi itu pendapat loh ya, itu nggak ada hadisnya bahwa ibu saya Yahudi, nggak, gitulah, nggak ada. Jadi itu masih pendapat
salafus soleh yang kemudian diyakini oleh kita. Tapi bagaimana sih kebenarannya? Pada saat Nabi Muhammad itu kemudian terlahir, apa sebenarnya kalau kita mau jujur, Nabi Muhammad pun juga bukan Islam. Sebutan agama Islam itu kan zamanmu saat ini. Nabi Muhammad itu bukan Islam dalam perspektif, Anda yakin Nabi Muhammad Islam seperti perspektifmu sekarang ini? Jadi kalau katakanlah Nabi Muhammad, kalau kamu di pondok, kamu kan terus kemudian ngaji kitab. Nabi Muhammad kan nggak pernah ngaji kitab itu. Kan gitu loh. Nabi Muhammad itu ya ora tau maca khulaso, gak tau maca al-hikam, gak tau maca fusus hika, al-fusus, gak tau maca, gak tau dibaiyahan kan gitu. Saya yakin Nabi Muhammad itu belum enggak pernah dibak itu. Itulah. Oh, kita dibak erong enek kok. Wong awake dhewe pemane gak tahu nanggap selawat nih, pemosda gak tahu selawatan. Lah wong pujiane bedina wis selawat aku. Ya piye wong-wong kadang gitu lah. Kalau sesuai dengan perspektif orang-orang sekarang, bisa jadi beda dengan apa yang dilakukan di zaman Nabi masa lalu. Sebagai contoh, yakin sholat Nabi Muhammad persis seperti yang sekarang ini, walaupun ada hadis sholatlah seperti kamu melihat aku sholat kan. Karena itu hukum-hukum yang dimuncul pada saat di zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki kan gitu ya. Ya kita nggak mendiskusikan inilah. Jadi yang jelas bahwa Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, Abu Thalib, Abdul Muthalib, Hasim, itu belum Islam kan gitu. Yang difahami selama ini. Kalau Islam dalam pengertian pakaian, jelas memang dia belum pakai menggunakan baju muslim, belum. Enggak, jadi mereka enggak pakai busana muslim, juga enggak pakai kopiah haji, juga enggak. Jadi siapa mereka ini kan? Tapi kalau hamba Allah iya. Podo enggak? Aku enggak ngerti antara hamba Allah karo wong Islam ki podo apa enggak gitu loh. Tanggal Abdullah, kemudian Abu Thalib, Abdul Muthalib, Hasib, itu hamba Allah, iya. Itu hamba Allah mereka. Apakah tapi dia Islam? Ini yang saya enggak tahu. Sekarang dibalik, Anda Islam, apakah hamba Allah? Saya enggak tahu. Kenapa saya mengatakan ini? Wong bisa jadi Islamnya awake dhewe, Islam ki mergo bapak ibumu kok. Kamu hamba Allah atau hamba wong tuamu? Yang banyak kan hamba orang tua toh. Mergo Islammu mergo wong tua, kowe salati mergo diseneni wong tua. Kalau hamba Allah, salat karena mendapatkan perintah Allah. Kowe salat mergo diseneni ustadmu. Maka kamu menjadi Islam hamba ustad. Bagaimana supaya kamu menjadi Islam hamba Allah kan gitu. Wal amru yauma idzilillah. Kita kan nggak pernah berpikir pada saat kita dulu menjalankan sholat itu dari guru agama kita yang saat ngaji perihal tentang bab sholat. Ya kita pede-pede aja. Kita nggak pernah bertanya, loh Bapak memerintahkan saya sholat dengan buku ini, Bapak itu memiliki hak otoritas enggak untuk membuat perintah supaya saya sholat? Kamu kan nggak pernah bertanya kepada gurumu toh. Kemudian gurumu mungkin bisa jadi menjawab, ini di buku, itu berarti perintah buku. Berarti dia kan nggak dapat perintah dari Allah untuk menjadi ustadz memerintah kamu sholat, kan gitu kan? Kacau kan? Gitu loh. Tapi awas loh santri ya.
Kalau sekarang begini, kalau seandainya apa usah dapat perintah Tuhan, nggak usah bingung, jawab aja iya. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa Abdul Manaf, Abdullah, oke, orang-orang sekarang tidak mengakui beliau Islam. Tapi mungkin beliau begini, ya wong zaman milenial orang ngakoni awake dhewe Islam. Mungkin ngono saiki di surga ngono mungkin. Wis gak apa-apa wong awake dhewe kan hamba Allah. Mereka yang enggak jelas hamba Allah atau bukan kan begitu. Kan gitu. Pada saat Nabi Muhammad mengajarkan risalah bagaimana untuk bertauhid, bertauhid itu mengenal Tuhan. Ada satu, sebenarnya itu adalah silsilah. Ya, kita buka wadine, yang buka rahasianya. Bahwa sesungguhnya dari penjelasan guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gitu ya. Dalam satu rentetan silsilah, bukan nyambung lengket, tapi nyambung gulawentah, nyantol, itu. Jauh sebelum gurunya meninggal, sudah gulawentah atas kehendak Allah, siapa yang akan melanjutkan itu atas perintah Allah begitu. Itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Abdullah itu bukan orang tua bapak sebagai darah daging kulit, tapi Abdullah itu adalah gurunya, guru spiritualnya, guru tauhidnya, guru kehidupannya, itu Abdullah. Tapi karena Abdullah sendiri juga disalahfahami di Mekah sana, maka dalam menggulawentah, mengajarkan, membuka tentang risalah tauhid itu di Gua Hira, yang kemudian dalam sejarahnya difahami, dikira Nabi itu menepi, kemudian kholwat semata-mata hanya begitu. Enggak, di dalam Gua Hira itu yang pertama memang ada unsur berkah atau baiat. Sebelum baiat atau berkah, baiat sendiri ini butuh penjelasan detail, karena kalau enggak disalahfahami begitu. Kemudian sebelum nyuwun ilmu itu sudah sering di Gua Hira, karena untuk bertanya perihal kebenaran hanya berdua, ya tentu siapa yang jadi saksi begitu loh. Makanya kan juga enggak terungkap adanya manuskrip atau adanya situs yang menerangkan ini. Kemudian titik tertentu kemudian Nabi Muhammad saat yuswa 25 kemudian nyuwun ilmu, itu disebut sebagai nabi, belum terangkat sebagai rasul. Itulah Nabi Muhammad nyuwun ilmu tauhid, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhannya. Digulawentah antara 25 sampai 40, 15 tahun itu digulawentah musning atau fokus pada risalah. Kemudian saat yuswa 40 itu kemudian pelimpahan untuk menjadi, artinya punya hak wenang untuk menyampaikan. Jika ada yang nyuwun ilmu, maka nyuwunnya kepada Nabi Muhammad. Gurunya masih ngamati dulu. Kan gitu, masih ngamati dulu. Nah, gurunya siapa ini? Abdullah, guru pertamanya meninggal atau sedo, kemudian adalah Abu Thalib. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu adalah ke Abu Thalib dulu. Ini gurunya.
Kemudian Abu Thalib, gurunya ini kemudian setelah sedo, kemudian ke Nabi Muhammad. Tadi di Gulawentah cukup lama. Sangat lama begitu ya. Ini yang nggak kedetek. Makanya di surat Rum apa itu kan, yang mengetahui hanya orang-orang yang berilmu kan gitu. Ilmu tauhid, silsilah ini kan gitu. Dan ini nggak terputus sampai Nabi Isa, nggak terputus sampai Nabi Ibrahim kan gitu ya, nggak sampai Nabi Adam, nggak pernah terputus, nggak pernah jeda. Nek jeda ya bubar dong. Seharusnya begitu. Ini bukan cangkem saya, tapi ini kan juga ayat. Dan tidak kami utus rasul-rasul kami itu, karena keberadaan rasul-rasul kami itu sebagai rahmatan lil alamin. Kapan kita menjadi bagian dari rahmatan lil alamin?